Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Diskusi tentang memotong rambut atau kuku. Apakah terkait dengan orang yang hendak menyembelih kurban atau terkait dengan binatang yang akan disembelih sebagai kurban? Ini sangat menarik. Karena apa? Teksnya sama, cuma bisa diberi pemaknaan yang berbeda. Agar difahami bahwa memahami hadis itu bagian daripada ijtihad. Kita berupaya untuk menerjemahkan, memahami apa yang hendak disabdakan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab ini wilayah ijtihad, bukan mustahil membuka peluang adanya perbedaan pendapat terkait dengan rambut dan kuku kurban itu sendiri. Sejauh saya mengeksplor, mencari macam-macam hadis yang terkait potong kuku kurban dan rambut kurban, saya baru mendapatkan sebuah hadis dan beberapa asar. Satu-satunya hadis yang saya dapatkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah SAW. Berikut ini saya share datanya agar bisa diikuti. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Wa an Ummu Salamah, dinarasikan hadis ini oleh Ummi Salamah, anan Nabi, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda, idza apabila ra'aitum, kalian telah meru'yat, melihat, hilala dzulhijjah, hilalnya bulan dzulhijjah. Maklum, kalau kita hidup zaman Rasul belum ada kalender. Kalau ada kalender, maka hadis ini diterjemahkan idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kalian yakin masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, sebentar lagi. Wa arada, dan berkehendak, ahadukum, salah seorang di antara kalian, ayyudhhiya, untuk menyembelih kurban udhiyah. Mudah-mudahan masih ingat jenis-jenis kurban. Ada kurban udhiyah, ada kurban al-hadi, ada kurban dam,
Fala ya'khudanna, kalau diterjemahkan secara letterlek, maka janganlah ia mengambil. Dari kata akhoda. Min sya'rihi, dari rambutnya. Rambut tak mungkin diambil, sehingga dalam redaksi ini, maka janganlah ia memotong min sya'rihi, dari rambutnya, kalau ditujukan kepada manusia, orang yang ingin berkorban itu. Tapi kalau ditujukan kepada binatang yang hendak disembelih sebagai korban, min sya'rihi berarti bulunya. Ini redaksinya sama, tapi pemaknaannya bisa beda. Kalau diterjemahkan jangan memotong rambutnya, tentu berkonotasi kepada orang yang ingin berkorban. Tapi kalau diterjemahkan min sya'rihi itu dari bulunya, tentu berkonotasi kepada binatang yang hendak disembelih sebagai korban. Wala min adfarihi, dan juga tidak memotong kukunya, syai'an, walaupun sedikit. Hatta, sehingga yudahya, dia menyembelih korban udahya. Ini yang berkali-kali kita ingatkan, hadisnya sama, pemaknaannya bisa berbeda. Jadi saya ulangi lagi, stressingnya, fala ya'khudanna min sya'rihi, maka janganlah mengambil, janganlah memotong sebagian dari rambutnya kalau kepada manusia, bulunya kalau kepada binatang. Wala min adfarihi, dan juga jangan memotong kukunya. Nah, kebetulan baik yang berkorban maupun binatang yang dikorbankan namanya juga kuku. Alhamdulillah, hadis ini Masya Allah dikeluarkan oleh banyak sekali para kodifikator. Saya temukan di Muslim nomor urut 1977, Hakim 7518, Ibnu Hibban 5897, dan seterusnya. Walaupun hadis ini tidak dikeluarkan Bukhari, insya Allah hadis ini sahih. Itu yang menjadi akar masalahnya. Nah, karena terjadi perselisihan di dalam memahami sebuah teks, maka kita coba mencari korina. Kira-kira dua pengertian sya'run itu diterjemahkan rambut atau bulu. Kita coba cari korelasinya. Misalnya diterjemahkan dengan rambutnya. Pertanyaannya, apa korelasi seseorang yang ingin berkorban dengan potong rambut? Tidak ada. Mestinya biarkan rambut itu memanjang, nggak usah dipotong sampai sebahu. Sebagai ihya sunnah, menghidupkan sunnah, ittiba kepada sunnah Rasul sekecil apapun. Apalagi bagi teman-teman yang punya komitmen seluruh hadis tasri'iyah. Itu berbeda kalau tidak semua hadis tasri'iyah.
Ada yang perlu dihidupkan, ada tidak perlu dihidupkan. Termasuk misalnya ya rambut itu mau dipotong, mau digundul, mau diapa, bukan urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali nanti kalau terkait haji, memang ada aturan dari Rasul yang gundul, yang mendekkan, itu ada pahala yang berbeda. Itu misalnya. Apalagi ada seorang ibu ingin berkorban. Apa korelasinya ibu dengan berkorban dan potong rambut? Itu kan jauh sekali korelasi. Sedemikian pula larangan potong kuku. Bukankah ada tuntunan Rasul sunnah fitrah itu bagaimana ya? Potong kuku itu setiap Jumat lah. Termasuk sunnah fitrah begitu. Kenapa kok datang bulan Dzulhijjah menunggu penyembelihan kurban? Kalau disembelih tanggal 10 berarti durasinya 10 hari. Bahkan kalau disembelih tanggal 13, hari-hari tasyrik, tambah durasinya 13 hari. Apa korelasinya dengan potong kuku? Kalau yang dimaksudkan itu adalah orang yang menyembelih korban. Berbeda kalau yang dimaksud min sya'rihi itu bulunya, berarti konotasinya bukan kepada orangnya, tetapi kepada binatang yang hendak disembelih sebagai korban. Membaca hadis seperti ini jangan dipersepsikan kita di Indonesia. Ayo kita persepsikan bagaimana saat kita hidup bersama Rasul di Saudi Arabia. Binatang yang akan disembelih sebagai korban, ia diikhlaskan sudah. Jangan dipotong bulunya, karena apa? Di sana bulu itu layak dijual, bisa dibisniskan. Ada pengepulnya. Sehingga pesan moral dari Rasul itu, kambing yang sudah kita persiapkan korban, sudah ikhlaskan. Jangan lagi berbicara bisnis, cari keuntungan lagi, na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada korelasi dengan bulu binatang yang dipotong. Allah, kalau ada binatang yang akan disembelih musim panas seperti itu, lah kok bulunya diambili, pasti terpengaruh kepada binatang itu. Apalagi di musim dingin. Bulu itu kan untuk penghangat daripada binatang itu. Kalau diambil, sungguh itu pengaruhnya luar biasa kepada binatang yang akan kita sembelih sebagai korbannya. Jadi ada korelasi larangan potong bulu korban itu. Demikian pula larangan potong kuku. Tadi saya katakan kalau manusia kan setiap Jumat, agar kita ini ajak untuk memotong kuku sebagai sunnah fitrah. Tapi kalau kepada kuku binatang untuk apa? Ada hadisnya. Bahwa binatang kukunya itu bisa diambil untuk silet. Mudul jahiliyah dalam hadis begitu. Ada fungsinya. Kuku binatang itu diambil. Ada pengalaman ketika saya ke Tapos. Masya Allah, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Yang namanya kakinya kambing itu disiseti sedemikian rupa. Dan disorting.
oleh TVRI, ditayangkan di TVRI. Penasaran tanya kepada dokternya, dok, kenapa itu kakinya disiseti begitu itu? Jawabannya menarik. Disiseti begini ini biar binatangnya sehat, bersih. Masya Allah. Ternyata ada korelasi dengan binatang itu. Dan saya pernah mendapatkan YouTube bagaimana nyiseti kakinya sapi itu. Jadi sapinya itu ditahan dengan benda begini, kemudian kakinya diangkat, kemudian digerendo seperti itu. Ternyata korelasinya biar binatang yang diperlakukan gitu menjadi sehat, menjadi bagus. Tapi dokter ini memberikan komentar, jangan coba-coba binatang ini disiseti kakinya seperti ini. Bahasa kita ini, bahasa hadisnya, dipotong kukunya seperti ini. Dalam durasi 1 bulan, kalau binatang ini mau disembelih sebagai apapun. Oh, saya tidak perlu diskusi dengan dokter itu. Karena menurut Rasul durasinya tidak harus 1 bulan. 10 hari saja sudah cukup. Kenapa dok? Jawabannya binatang ya bisa stres. Masya Allah. Nah kalau binatang itu stres, dampaknya dagingnya tidak enak. Sehingga ada korelasinya kepada kuku binatang yang tidak disembelih sebagai korban. Nah, andaikan kita melihat seperti ini, kita tidak nyalakan kok pendapat orang yang mengatakan larangan itu ditujukan kepada orangnya, tapi kan terlalu jauh karena tidak ada korelasinya. Tapi kalau ditujukan kepada binatang yang hendak disembelih, korelasinya tepat. Ini cara untuk memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai pemungkas, saya temukan hadis dengan redaksi yang lain. Saya share datanya terlebih dahulu. Man kana indahu dhibhun yadbahu فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. Man kana, barang siapa indahu, miliknya, memiliki dhibhun, binatang sembelihan, yadbahu, yang hendak disembelih, tentunya dipersiapkan sembelihan untuk udhiyah, karena hadis berikutnya menunjukkan hal seperti itu. Coba perhatikan sekali lagi. Jadi stressing nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana indahu dhibhun yadbahu, siapa yang mempunyai binatang sembelihan yang hendak disembelihnya tentu untuk kurban udhiyah, fa'idha ahalla hilalidil hijjah, kalau sudah muncul hilalnya bulan Dzulhijjah, kalau sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'ri, maka jangan memotong bulunya, bulu binatang itu. Jadi stressingnya itu bukan kepada manusia, tapi kepada binatang yang dipersiapkan untuk disembelih sebagai udhiyah. Wala min adfari, dan tidak memotong kukunya syai'an, sedikit pun, hatta yudhiyah, sampai dia menyembelih udhiyah tersebut.
Hadis dengan redaksi seperti ini kita temukan di berbagai kodifikasi. Ibnu Hibban 5.917, Abu Awana 7.783, 8.226, 5.917, Abu Daud 2.791, Baihaqi dalam Kubro 19.043, Abu Ya'la Al-Musili 6.917, Hisam bin Ammar 278. Indah, sehingga mengambil hadis bukan hanya dari satu buku, tapi diambil dari sekian buku-buku babnya hadis, sehingga kita akan tahu berbagai redaksi, munculnya berbagai sisipan. Kalau database yang kita temukan ini sempurna, insya Allah pemahamannya jauh akan lebih valid, jauh akan lebih akurat. Alhamdulillah. Pada pengantar tadi saya katakan, saya temukan asar, karena hadisnya hanya satu itu saja dari Ummu Salamah. Tapi ditemukan asar dari Ali bin Abi Thalib. Misalnya begini. An Yahya bin Ya'mar anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Jadi ini murni ungkapan Ali, bukan sabda Rasul. Idza dakhala al-'ashru, apabila sudah memasuki 10 hari, yakni bulan Dzulhijjah, wa wadima rajulu udhiyatahu, dan seseorang telah mempersiapkan kesehatan kurban udhiyahnya. Masya Allah. Jadi nasihat Ali ini kepada binatangnya, bukan kepada orang yang ingin berkorban. Maka edaran nanti kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah dan orang yang ingin berkorban disunahkan bla 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 1, 2 begitu. Itu artinya ditujukan kepada manusia? Enggak. Tapi ditujukan kepada binatang supaya dijaga kesehatan yang akan dikorbankan itu. Fala ya'khudh, maka jangan sampai memotong min syarihi, bulunya, wala dhufrihi, juga jangan memotong kukunya. Alhamdulillah, asar ini kita temukan dalam Ishaq bin Rahawai, dalam musnadnya nomor urut 1818. Kami datangkan sekedar pendukung, karena pada prinsipnya asar itu tidak bisa dijadikan sumber hukum. Sumber hukum hanyalah wahyu, Quran, dan hadis. Tapi pemahaman sahabat kita jadikan referensi atas dasar mereka lah yang dekat dengan Rasul, lebih paham terhadap tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita temukan lagi asar yang berikutnya dari Yahya bin Ya'mar juga. Qala Su'bah, qala sami'tu Qatadah yuhaditsu qala ja'a rajulun min Atik, ada seorang yang datang dari wilayah Atik. Fahaddasa Sa'id ibn Musayyab, ceritakan Sa'id ibn Musayyab anna Yahya bin Ya'mar, bahwa Yahya bin Ya'mar yaqulu, pernah berkata, manistaro udhiyata, siapa yang sudah memberi binatang yang dipersiapkan untuk korban udhiyah, tentu belinya mungkin sebelum Dzulhijjah, apakah di bulan Dzulqa'dah atau bulan apa. Fil asri, oh ini ketika di 10 hari bulan Dzulhijjah.
fala ya'khudhu, maka jangan ia memotong min syarihi, bulunya, wa adfarihi, dan juga kukunya. Qala Sa'id, maka Sa'id bicara benar. Nah, apa yang dikabarkan dia benar. Ini bukan hadis. Ini pendapat sahabat, ungkapan sahabat, kebetulan sinkron dengan pemahaman kita terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Nah, inilah kemudian kita ketahui hadis ini dikeluarkan oleh Hakim 7.521. Dahabi tidak memberikan komentarnya. Apakah hadis ini dhaif? Tidak menjadi masalah, hanya sekedar untuk memberikan kesaksian bahwa yang dipertajam larangan itu bukan kuku, rambut orang yang ingin berkorban, tetapi kuku, rambut, atau bulu binatang yang hendak disembelih sebagai kurban. Saya tutup share-nya. Nah, dengan kajian-kajian hadis yang tematik dan komprehensif seperti ini, insya Allah, kalau tidak ada penyakit fanatisme terhadap gurunya, terhadap golongannya, yasrah sadrahu lil Islam. Dada ini gampang untuk menerima kebenaran. Tapi kalau kita mendasari dengan a priori kepada orang lain, fanatik kepada gurunya, tidak mau ngaji kecuali kepada gurunya, dilihat kalau bukan gurunya buyar. Kalau kita sudah punya penyakit seperti ini, a priori seperti ini, fanatik kepada guru, lewat pintu hidayah mana Allah akan memberikan kita? Na'udzubillahi min dzalik. Peringatan bagi kita semua, nasihat Ali bin Abi Thalib, unduru makila wala tanduru man qala. Coba perhatikan apa yang dikatakan. Jangan memperhatikan siapa yang mengatakan. Nasihat Ali ini luar biasa kalau kita pahami, karena sinkron dengan bimbingan Al-Quran, karakter orang yang beriman, alladzina yastami'unal qawla, siap sharing ide dengan sana, dengan sini, walaupun bukan dari gurunya. Fayattabi'una ahsana, punya karakter siap mencari yang terbaik, yang terdekat, yang paling lebih meyakinkan. Mudah-mudahan, walaupun masih keliru ijtihad kita dapat satu pahala. Kalau benar, mudah-mudahan kita dapat pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.